fokusnya tuh ke anak Iya, gitu ke ya anak jadinya. Kerja dan keluarga ini kendala gitu loh. Kalau mertua baik, suami baik, Amit-amit deh kena raka tiga gitu ya. Halo guys, balik lagi di Project Bali FM bersama aku Sylvie dan juga ada salah satu bintang tamu kita kali ini. Dia sudah berkeluarga dan punya anak tapi masih kerja. Siapa kak? Halo, perkenalkan aku Kalita. Oke, Kak Lita. Jadi pada episode kali ini kita mau membahas sesuatu yang mungkin jadi permasalahan banyak orang ya, terutama yang sudah menikah atau sudah punya keluarga. Gimana sih cara Kak Lita untuk membagi diri sebagai seorang istri itu antara kerjaan, rumah, entah itu sama suami, sama anak, itu gimana? Apakah ada kendala selama proses bekerja ini? Di kendalanya itu apakah ada masing-masingnya gitu loh Kak? Ada nggak? Bisa mungkin sharing-sharing ke teman-teman kita semuanya yang nonton channel ini? Kendala pasti ada ya kan, namanya juga berumah tangga, apalagi kan anaknya tuh masih kecil dan aku tuh udah kerja. Iya. Kendalanya tuh urusan keluarga, maksudnya urusan rumah itu nggak ada yang urus. Kakak itu tinggal pisah sama mertua apa gimana? Sama mertua. Sama gabung. mertua gabung. Berarti kalau suami kerja, Suami kerja. berarti anaknya yang ngurus itu mertua. Iya, mertua yang lagi perempuan. kerja. Itu kira-kira pernah ada konflik atau gimana nggak Kak? Karena kan kakak ini kerja. Mungkin beberapa kali mungkin ada gitu permasalahan antara ngurus mertua ini ngurus anak atau gimana gitu. Syukurnya enggak sih Kak ya. Dari awal aku sampai sana nggak pernah ada konflik sih antara aku dan mertua. Soalnya mertuanya itu juga baik banget ya. Bagus dong. Iya. Berarti itu jadi kayak apa namanya? Anugerah terindah. Benar. Tapi suaminya aman kan? Aman, lumayan aman. Soalnya kan ada rumor-rumor kayak kalau kita nggak bisa dapetin dua-duanya yang baik gitu loh, antara mertua yang baik dan suami yang baik. Tapi kakak bisa dapetin keduanya tuh udah jadi nikmat. solusi semua masalah nggak sih kalau kayak gitu. Jadinya bisa kerja juga. Kemarin kan kakak sempet nih libur gara-gara anaknya sakit. Itu gimana? Apa anak kecil itu pasti tiba-tiba sakit gitu ya? Emang gitu ya? Iya, apalagi kan habis imunisasi sakit dia. Oh gitu. Ya, demam biasa kan. Jadi dia tuh nggak bisa mimik dot, pakai dot itu nggak bisa dia. Makanya harus dampingan sama aku pakai ASI. Oh lah, ASI langsung nggak bisa apa namanya diperas itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti susu formula juga nggak? Susu formula dia, cuman kan susu formula itu fresh daripada yang ASI terus disimpan ya. Dia tuh dipakai sendok dia Kak, pakai sendok suapin gitu. Mungkin beda kayaknya ngerasain antara dot sama mamanya ya. Iya beda. Makanya dia nggak mau. Ya bisa mungkin apa namanya, setiap bayi itu beda-beda sih. Iya. Terus gimana kakak kalau kayak kemarin tuh berarti fokusnya tuh ke anak gitu ya jadinya. Udah berapa lama semenjak kerja dan punya anak? Semenjak nikah dan punya anak ini kerja kakak? Lumayan lama sih ya Kak. Semenjak punya anak kan baru 6 bulan. Umur anaknya berapa? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan, setelah dia umur 6 bulan baru mulai kerja. Oke, berarti itu memang udah bisa mungkin sedikit demi sedikit lepas dari mamanya gitu ya. Baru kita bisa ninggalin kerja. Kalau suami itu berarti untuk suami gimana pengurusannya Kak? Kalau suami biasa aja sih Kak. Dia kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Dia kan kerja shift, mungkin dari jam 5:30 sampai jam 4 atau jam 5. Kalau shift sore biasanya dari jam 2 sampai jam 10. Oh, pakai shift-shiftan ya. Untungnya kakak nggak shift-shiftan ya di sini, jadinya malam tuh bisa fokus ke anak gitu ya. Gitu. Oke. Berarti memang untuk apa namanya, kan dari cerita kakak nih nggak ada banyak kendala antara kerja dan juga rumah tangga kayak gitu. Tapi di luar itu kira-kira ada nggak sesuatu yang mungkin bikin salah satu dari
kerja dan keluarga ini kakak terkendala gitu loh selama ini? Ada nggak kira-kira? Kayak mungkin di luar itu ada yang ngeganggu kerjaan kayak gitu, di luar perkara rumah tangga atau gimana? Sama aja sih Kak sebenarnya, walaupun di luar itu berpengaruh juga ke rumah tangga. Apalagi kan masalah seperti yang Kakak bilang tadi, nggak ada yang dapatnya itu lengkap semua. Betul. Mertua baik, suami baik, nggak ada. Iya. Gitu, pasti ada aja. Ada aja sedikitnya tuh Iya. ya. Oke. Nggak ada, maksudnya pasti ada aja. Permasalahan. Cuman kan Iya bisa lah ngatasinnya. ngatasinnya. Selama masih bisa dibicarakan gitu ya Kak ya. Masih bisa dibicarakan. Berarti boleh. ya kayak amit-amit deh kena orang ketiga gitu ya. Iya betul. Itu jangan sampai, apalagi masing-masing kerja kan, kayaknya celah untuk kita Bersama ya. curiga sama pasangan tuh pasti lebih banyak nggak sih kalau kayak gitu menurut kakak? Iya. Kalau dengan masing-masing kerja, sibuk kerja kayak gini. Ada ya. Dan udah terjadi juga. Maksudnya gimana udah terjadi? Udah terjadi. Kayak terjadi kecurigaan atau gimana? Udah terjadi, yang dicurigai udah terjadi gitu. Wow, tapi bisa diatasi. Bisa diatasi. Itu dari pihak kakak atau pasangan kakak? Pasangan. Itu di tempat kerja. Iya. Ya biasa. Kayaknya faktor lingkungan tempat kerja tuh berpengaruh banget nggak sih Kak ya? Iya. Pengaruh banget sih. Kira-kira suami ada curiga nggak di sini? Tapi kan di sini kita karyawannya cewek semua. Ada nggak kecurigaan ke suami? Nggak ada. Kalau dari dia nggak pernah curiga sih. Cek HP juga jarang. Tapi kakak muncul kecurigaan dan ketahuan tuh karena apa? Karena cek HP dia atau gimana? Karena nggak cek HP sih aku, karena aku tuh lihat di laptop sih. Saya depan laptop. Oh di laptop. Iya. Ketahuan ada chat-chatan atau gimana? Iya, chat-chatan. Waduh. itu udah lama ketahuannya. Sebenarnya udah lama banget aku ngerasanya, cuman belum kumpul bukti kan, belum berani. Bener sih. Cuma sempat tak cari juga ke tempat kerjanya yang perempuan. Oh, tapi itu satu tempat kerja sama suami kan? Iya. Yang perempuan. Iya, gimana berarti? Tak kasih surat, aku kasih surat dia, surat perjanjian gitu, tapi dia nggak berani tanda tangan. Yang mana berani? Iya, wah keren deh Kak Alita. Gimana tuh maksudnya kayak ngasih surat perjanjian apa di dalamnya? Mungkin kalau kita boleh tahu, tapi kalau kita nggak boleh tahu juga nggak apa-apa. Kayak mungkin sekiranya ada beberapa yang bisa di-spill aja, kayak apakah si ceweknya ini emang pura-pura nggak tahu si suami kakak itu udah berkeluarga atau gimana gitu. Kenapa kok bisa ada kasus seperti itu di rumah tangga yang statusnya itu terjadi di lingkungan kerja? Mereka itu sama-sama punya pasangan dan sama-sama tahu gitu. Oh ya? Si cewek juga udah nikah apa? Udah masih pacaran. Oh masih pacaran. Pokoknya mereka tuh udah sama-sama tahu, tapi gitu dah. Mungkin otaknya mereng mungkin. Biarin. Dan anehnya lagi, ini cowoknya si cewek ini ngebela ceweknya. Maksudnya ceweknya kan selingkuh nih tapi cowoknya si cewek ngebela dia bahwa ya, itu sakit benar. Mereka sakit kan enggak? Iya betul sakit tuh. Kayak si cowok ini tahu si ceweknya selingkuh tapi nggak dimarahin, nggak diapa-apain gitu loh. Kayak ya sama mereka. Yang waktu si cowoknya tuh kan fine aja gitu loh, si ceweknya selingkuh, gimana berarti tuh? Dia bilang gini ke aku, nggak bisa ngurus suami makanya berpaling. Si cowok yang bilang? Lah kok gitu? Cowok lo, astaga. Itu loh statusnya pasangan dia selingkuh gitu loh. Kok bisa-bisanya dia menyalahkan kita yang jadi korban, yang sama-sama korban maksudnya gitu loh ya. Sama-sama korban tapi kok dia nggak bisa memposisikan apa karena dia cowok gitu. Apa mungkin cowok udah menormalisasikan, atau mungkin gini Kak, atau mungkin dia
dia gitu juga sama. Bisa jadi. Bisa jadi ya gini jadinya si cowok nih pernah selingkuh tapi dimaafin sama si cewek. Nah si cewek nih sekarang selingkuh juga, terus masa pasti gini ngomongnya, aku aja dulu maafin kamu, masa kamu nggak maafin aku? Ya, bener kan? Iya betul. Udah sama-sama itu. Oke, mungkin nanti Kak Lita akan spill lebih banyak atau tipis-tipis saja ya di episode selanjutnya. Jadi jangan sampai kelewatan permasalahan antara keluarga dan pekerjaan ini. Oke guys, see you.